Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, silakan kalian amati ya, itu kondisi yang ada di pasar. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah pedagang, pembeli, barang-barang dagangan, dan lain-lain. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah dari sawah atau kebun petani, kemudian didistribusikan ke para pedagang di pasar dan dibeli oleh konsumen. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jual beli dan tawar menawar antara penjual dan pembeli. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah petani, distributor, penjual, dan pembeli. Lengkapi tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar di depan. Nah, di sana terdapat tabel ya, jenis aktivitas dan pelakunya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang pertama ada jual beli, pelakunya pedagang dan pembeli. Kemudian ada tawar menawar, pelakunya juga sama yaitu pedagang dan pembeli. Kemudian ada jenis aktivitas distribusi ya, pelakunya ada petani, supir, dan pedagang. Wah, ternyata ada beragam aktivitas di sebuah pasar ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitarmu? Aktivitas apa saja yang dapat kamu temui di sana? Dan siapa sajakah yang melakukannya? Nah, silahkan kalian amati ya lingkungan sekitar kalian sendiri. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Ayo berlatih. Amatilah lingkungan sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Temukan beberapa aktivitas yang menurutmu menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Buatlah laporan observasi yang di dalamnya memuat hal berikut. Yang pertama ada pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu. Yang kedua ada pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Dan yang ketiga manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Silahkan kalian observasi ya, karena beda lingkungan ataupun sesuai dengan tempat tinggal kalian mungkin bisa berbeda dengan siswa-siswa yang lain. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Ayo mengamati. Amatilah gambar pasar yang disajikan sebelumnya. Perbedaan apa sajakah yang dapat kamu temukan di pasar? Apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
Untuk yang pertama yaitu produk atau barang yang dijual dan juga harga jual. Kemudian ya tentu saja tidak, karena setiap penjual memiliki barang dagangan yang berbeda dan setiap pembeli juga mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap barang dagangan yang ingin dibeli. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain. Contohnya saja ada istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satu persamaannya bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan. Ayo berlatih. Lakukanlah sebuah wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu. Cari tahu apa saja kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Ceritakan hasil wawancaramu di depan kelas. Nah, di sana terdapat tabel ya, nama teman, asal daerah, juga adat istiadat yang biasa dilakukan. Contohnya Sophia, berasal dari Subang, Jawa Barat. Adat istiadatnya sisingaan ya, tradisi mengarak anak sehari sebelum dihitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kemudian contohnya ada Aisyah, asal daerahnya Nangro, Aceh Darussalam. Adatnya Pausijuk yang merupakan salah satu tradisi leluhur masyarakat Aceh sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat acara pernikahan, kelahiran, naik haji, menempati rumah baru, dan lain-lain. Kemudian ada Ucok, asal daerahnya Sumatera Utara. Adat istiadatnya tradisi mangokal holi, berarti mengambil tulang belulang dari leluhur mereka dari dalam kuburan, lalu ditempatkan di dalam peti dan diletakkan dalam buah bangunan tugu khusus. Kemudian yang selanjutnya ada Samsir ya, asal daerahnya Sumatera Barat. Kemudian adat istiadatnya perayaan Tabuik, merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Dan yang terakhir ada Dewi ya, dari Riau. Adat istiadatnya salah satunya yaitu Balimau Kasai. Adalah upacara tradisional bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Balimau sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk limau. Ayo membaca. Tahukah kamu apa itu sisingaan? Bacalah informasi di bawah ini. Pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Perhatikan iklan berikut ini dengan seksama. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Masih ingatkah kamu iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Apa saja bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Jelaskan. Alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah hidup rukun, cermin bangsa Indonesia. Kemudian, bahasa yang digunakan pada iklan di atas menggunakan ragam bahasa resmi. Jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut ini. Pertama, tentukan satu iklan media cetak dan satu iklan elektronik yang kamu ketahui. Kemudian tuliskan kalimat yang terdapat dalam iklan media cetak dan iklan media elektronik tersebut. Lalu diskusikan perbedaan dan persamaan kedua bahasa iklan itu.
Kemudian identifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebagai hasil kesimpulan diskusi. Tampilkan hasil diskusi tersebut di depan kelas secara bergantian. Jangan lupa dengarkanlah hasil diskusi pasangan lain secara seksama. Tulislah sebuah kesimpulan singkat dari kegiatan yang baru saja kamu lakukan. Bacakan kesimpulanmu kepada teman sebangkumu. Berikan kesempatan kepada temanmu untuk memberikan masukan dan saran atas kesimpulan yang kamu buat. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah, contoh nama iklannya ada iklan Indomie, yaitu media cetak. Kalimat iklannya, satu selera untuk semua. Persamaannya kalimat komunikatif dan persuasif. Perbedaannya menggunakan bahasa yang baku ya atau bahasa resmi. Kemudian ada iklan Sprite ya, media elektronik. Kalimat iklannya Sprite nyatanya nyegerin. Persamaannya sudah disebutkan. Perbedaannya menggunakan bahasa tidak resmi. Kesimpulan, bahasa yang dipakai pada iklan media cetak memakai bahasa resmi. Sedangkan pada iklan media elektronik cenderung ke bahasa tidak resmi. Baiklah, mari kita cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada kalian. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan dan support kepada channel ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.